Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jarenur Rahmat, NIM 4211928 dari kelas 2B D4 Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview video podcast dari Bapak Gita Wirjawan bersama Bapak Mardi Guwowi yang berjudul Narator Bangsa Harus Bisa Berimajinasi. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kalau kita mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya Bapak Gita Wirjawan ini dan Bapak Wowi Mardigu. Jadi yang pertama adalah Bapak Gita Wirjawan. Beliau adalah seorang pengusaha yang lahir di Jakarta pada tahun 1965. Beliau merupakan seorang pengusaha, negarawan, serta pegiat sosial dari Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Bersatu Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau juga mendirikan Angkora Group dan Angkora Foundation. Selanjutnya yakni Bapak Mardi Guwowi atau yang biasa disebut sebagai Bosman Sontoloyo. Beliau merupakan anak dari seorang pensiunan Angkatan Udara berpangkat kapten yang lahir pada tahun 1964. Beliau merupakan seorang bisnismen sukses di tanah air ini. Dilansir dari situs Times Indonesia, beliau memiliki 32 perusahaan dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai pengamat terorisme. Beliau telah mewawancarai langsung sekitar kurang lebih 400 anggota teroris. Bapak Mardi Guwowi ini juga punya kanal YouTube-nya sendiri yang kerap mengeluarkan pemikiran-pemikiran menarik sekaligus kontroversi. Sebenarnya Bapak Mardi Guwowi ini dari kecil sudah memiliki cita-cita untuk bisa bersekolah di Amerika sejak beliau menggunting koran yang dimana di dalam koran tersebut terdapat White House yang ada di Amerika. Meskipun begitu, menurut orang lain dan menurutnya sendiri, itu adalah hal yang tidak mungkin. Mengetahui tempat tinggal beliau yang berada di desa-desa dan selalu berpindah tempat dari satu ke tempat yang lainnya. Namun meskipun begitu, beliau tetap optimis. Pada tahun 8485, beliau dengan percaya diri mengirim proposal untuk bersekolah ke Amerika, meskipun nilainya hanya rata-rata 6. Namun setelah melewati banyaknya lika-liku drama, akhirnya beliau lulus dan berangkat ke San Francisco untuk belajar di sana. Ketika beliau sekolah di sana, beliau diharuskan untuk mengambil jurusan Apply Sociological Business, kemudian lanjutannya yaitu Criminal Minds and Forensic Investigator, yang akhirnya mendapat state sponsor teroris sebagai disertasi beliau. Jadi Bapak Mardigu ini kuliah di San Francisco selama kurang lebih 6-7 tahun. Oke, jadi sesuai dengan judul video podcast yang akan saya bahas, yakni Narator Bangsa Harus Bisa Berimajinasi. Tentu saja inti dari pembahasannya juga tidak jauh-jauh dari narator yang ada di Indonesia. Nah, menurut Bapak Gita Wirjawan, keadaan Indonesia saat ini bisa dikatakan masih ketinggalan baik dalam hal pendidikan, penguasaan teknologi, ataupun sebagainya. Namun, beliau juga tetap optimis bahwa jika kita betul-betul menekuni apa yang kita lakukan, pasti suatu saat nanti kita bisa. Namun, permasalahan di Indonesia ini banyak orang yang tidak mau membaca, apalagi mengenai social science. Masih banyak yang lebih memilih untuk membaca buku cerita ataupun novel dan lain sebagainya, karena menurut mereka narasi buku tersebut bagus sehingga bisa membuat pembaca berimajinasi atau seolah masuk ke dalam cerita tersebut. Bapak Gita Wirjawan menambahkan bahwa di Indonesia saat ini narasinya sebenarnya sudah sangat bagus, tapi naratornya yang kurang. Mengapa demikian? Nah, mengenai pembahasan ini, Bapak Mardi Guwowi menanggapi bahwa beliau memiliki dua acuan dalam hidupnya, yakni yang pertama ada Bapak Soekarno-Hatta dan Bapak Barack Obama. Beliau pernah membaca buku di bawah bendera revolusi Bapak Soekarno, yang dimana tulisannya benar-benar seperti novel, sehingga membuat imajinasi beliau ikut bermain ketika beliau membaca buku tersebut. Selanjutnya di zaman modern ini, beliau juga melanjutkan bahwa beliau tidak bisa apabila beliau tidak mencintai bapak ini, yakni Bapak Barack Obama, karena ketika beliau mendengar Obama melakukan speech, kedengarannya
sama seperti Bapak Soekarno yang bisa membuat kita yang mendengar juga ikut larut dengan apa yang mereka bicarakan, sehingga beliau melihat bahwa kelebihan Bapak Soekarno-Hatta dan Bapak Barack Obama ini adalah bisa menjadi imajinatif narator. Ketika mereka bernarasi, orang juga berimajinasi atau theater on mind-nya itu bekerja. Nah, Bapak Mardigo di sini juga menambahkan bahwa jika diperkenankan, beliau ingin menjadi imajinatif narator untuk kepentingan mempromosikan Indonesia. Padahal kita semua tahu bahwa Bapak Mardigo ini sudah seperti itu. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dari video-video yang beliau upload di sosial media itu sudah cukup mempengaruhi atau memprovokasi siapapun yang mendengarnya untuk bisa berimajinasi. Itu membuktikan bahwa si pendengar ini juga bisa ikut larut ke dalam analisa beliau, seperti ketika kita membaca novel atau buku cerita atau non-fiksi. Kemudian pertanyaan terakhir yang diajukan Bapak Gita Wirjawan, yakni bagaimana cara memproduksi lebih banyak lagi imajinatif narator di Indonesia yang bisa diperbincangkan di dunia ini. Sebagaimana diketahui bahwa penduduk di Indonesia di atas 270 juta penduduk, yang berarti Indonesia merupakan penduduk terbanyak keempat di dunia. Namun aksi apa yang bisa dilakukan Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak itu? Nah, mengenai pertanyaan ini, Bapak Mardigo kembali menanggapi bahwa budaya Indonesia itu sebenarnya adalah budaya pitutur atau bertutur dan bukan budaya membaca. Jadi bagaimana supaya membuat budaya kita ini bisa baca, dan ketika kita membaca, kita ikut main. Nah, jadi dimulai dari yang sederhana dulu, seperti contohnya Presiden Amerika atau First Lady-nya selalu datang ketika untuk membacakan buku. Yang kedua, yakni kurangnya buku-buku bagus di Indonesia saat ini. Berbeda dengan di luar negeri seperti Singapura contohnya, ketika kita datang dan ingin mencari buku dengan topik tertentu, misalnya geopolitik, kemudian kita bertanya pada penjaga toko buku di sana, maka penjaga toko buku itu akan menceritakan secara garis besar buku tersebut, atau dengan kata lain, kita sudah punya atau mendapat referensi mengenai buku yang akan kita baca. Berbeda dengan toko buku yang ada di Indonesia, di sini kita disuruh mencari sendiri referensi buku tersebut. Jadi perbedaannya, kalau di Indonesia kita mencari buku, kalau di luar kita mencari knowledge. Beliau kemudian menambahkan lagi bahwa jika itu terjadi pada semua toko buku yang ada di Indonesia, maka kita sudah tahu buku seperti apa yang sebenarnya kita cari. Jadi melalui pembicaraan antara Bapak Gita Wirjawan dan Bapak Mardigo melalui podcast yang barusan saya dengar ini, di sini saya bisa menarik dua pembelajaran. Pertama, kita harus selalu optimis dalam melakukan sesuatu, karena sebenarnya apapun itu bisa kita capai ketika kita benar-benar menekuni hal tersebut. Yang kedua, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya memiliki lebih banyak imajinatif narator daripada negara-negara lain, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara keempat dengan populasi terbanyak di dunia, dan sudah seharusnya kita lebih unggul dalam hal sumber daya manusia. Nah, salah satu cara agar pemuda-pemudi di Indonesia sekarang kelak bisa menjadi penerus bangsa yang imajinatif adalah dengan lebih sering membaca buku. Membaca buku ini tidak harus menunggu dewasa dulu atau remaja untuk dilakukan, karena nyatanya anak-anak pun bisa dilatih imajinasi dengan membaca buku sedini mungkin. Dalam video ini juga ada satu kutipan yang baik untuk dijadikan motivasi, yakni ketika kita tidak terlahir menjadi seorang pemimpin, maka cobalah belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Sekian dari saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau bahkan saya lebih-lebihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.